Selamat pagi Bu Winda. Selamat pagi Pak. Oke, hari ini saya akan melaksanakan observasi ya sebelum kita melakukan observasi. Nah, tujuan melakukan observasi ini guna mengetahui kesiapan Bu Winda untuk nanti proses pembelajarannya, mulai dari saya lihat mungkin ajarnya dan sebagainya. Dan ada beberapa yang mau saya tanyakan, serta pastinya untuk meningkatkan, memberikan motivasi Bu Winda untuk bisa nanti pada waktu observasinya semangat, lancar gitu ya. Oke, ada beberapa yang saya mau tanyakan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya besok apa? Bu Winda yang mau diangkat. Tujuan pembelajarannya itu siswa mampu untuk menerapkan sifat-sifat logaritma dalam menyelesaikan masalah. Oh, logaritma ya. Iya. Oke, nah kemudian area yang mau dikembangkan besok apa? Di dalam proses pembelajarannya Pak. Nah, proses pembelajarannya. Oke. Ini nanti yang saya lihat proses pembelajarannya ya, yang bisa lihat. Kemudian, nah setelah mengetahui area yang mau dikembangkan, model pembelajaran yang mau digunakan besok apa? Modelnya saya pengennya problem based learning Pak. Oke. Rencananya itu. Problem based learning. Jadi nanti ada masalah yang diangkat ya, tentang penerapan logaritma di kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian, nah untuk mencapai itu kan harus ada strateginya nih. Nah, strateginya apa yang besok dilaksanakan? Strateginya saya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada bagian prosesnya. Nah, prosesnya berarti nanti anak dibagi menjadi berapa? Pemahaman. Kalau pemahamannya itu dibagi menjadi 3. Oke. Ada yang pemahamannya sudah bagus, ada yang bagus, ada yang sedang, dan ada yang belum. Oke, nanti berarti sesuai dengan pemahamannya, tingkat pemahamannya ya. Oke. Diferensiasi. Oke, kemudian, nah setelah selesai pembelajaran kan ada evaluasi atau penilaian. Nah, nanti yang dinilai apa saja? Yang dinilai itu aspeknya ada aspek kognitif dan aspek sikap. Untuk yang kognitif, saya menilai dari pekerjaan siswa ketika mengerjakan FATD. Lalu untuk yang penilaian sifat, saya ambil yang gotong royong ketika siswa berdiskusi dalam kelompok. Oh, berarti nanti anak ada diskusinya tetap ya? Betul. Oke, jadi ada soal terus diskusi, menyelesaikan itu dari pemahaman yang mudah sampai ke yang sulit berarti ya? Ya. Oke. Kemudian untuk sasaran kelasnya sendiri besok mau di kelas apa? Di kelas 10F Pak. 10F. Jam pertama dan kedua, lalu harinya di Selasa. Oke. Ya udah, itu saja sih Bu Winda yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Terus siapkan dengan sebaik-baiknya. Sukses ya buat besok. Nanti setelah observasi ada pas juga. Siap Pak. Makasih ya. Terima kasih. Kalau bedanya kayak gitu ya. Kalau nggak baik, kenapa? Nggak apa-apa. Pasti itu yang jawab wanita, ya nggak? Wanita. Biasanya gitu. Wanita Kita bertemu lagi hari ini di pelajaran matematika. Hari ini kita akan bahas sifat-sifat dari logaritma. Terakhir kalian sudah belajar sifatnya ya. 1 sampai berapa? 1 sampai 7. Nanti kita latihan soalnya di sini. Oke? Sebelum kita mulai, hari ini ada 1 bangku kosong. Siapa? Alvan. Tapi ada tasnya? Ke UKS. Hanya Alvan saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, supaya nanti kita belajarnya diberi kemudahan, nah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa. Duduk siap, sudah. Doa mulai. Kita akan belajar apa hari ini? Sifat-sifat logaritma, khususnya
Yang sedang berbicara kalian hargai dengan cara apa? Oke, teorinya sudah tahu, tinggal ditunggu prakteknya ya. Yang kedua, handphone disimpan ketika tidak digunakan dalam pembelajaran. Sudah? Oke. Kalau nanti ini dilanggar gimana? Diambil. Betul. Kemarin kesepakatan kita diambil ya. Tadi sudah tahu konsekuensinya. Lalu ada membantu teman yang kesulitan, khusus ketika diskusi. Kalau ketika ulangan, ya jangan dulu ya. Iya. Dan yang terakhir, ucapkan kalimat yang positif. Berapa kali ibu di kelas ini menjumpai masih ada yang berkata kotor, berkata negatif. Oke? Konsekuensinya apa ya? Iya, nyanyi. Gunakan mulut kalian untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Siap? Oke. Kesepakatannya sudah. Kita mulai dari materi ini. Untuk penilaiannya, hari ini ibu nanti akan menilai gotong royong. Gotong royong nanti ada kerjasama kelompok. Nanti ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu nilai kerjasamanya di sini. Ya. Lalu ada berpikir kritis. Ini kalau misal ibu tanya kalian menjawab, atau ibu mempersilahkan kalian maju, kalian berani untuk maju, ibu kasih nilai berpikir. Bisa dipahami? Bisa. Terakhir kita belajar sifat-sifat logat rumah. Coba ibu mau tes, kalian masih ingat atau tidak? Siapa yang pede? Angkat tangannya. Pede, masih ingat sifat-sifat logaritma? 1 sampai 7 dulu ya. Sini ibu pakai game. Ibu nanti minta 1 orang menjadi ketua dalam memimpin kelas ini menyelesaikan game sifat-sifat logaritma. Siapa yang berani? Ready? Ready go. Oke, kita coba. Fatah, bersedia? Sembuh. Ya, oke, silakan. Boleh putar, silakan. Ya, sambil ingat-ingat lagi ya. Di laptop sekalian. Komplit. Klik sih. Yang mana? A blok B per C. Oke, betul. Biru. Di tangan orang. Ini biru.
Yang atas kan, Oke. Dan semuanya. Ini kelompoknya. Siap. Oke, siap. Siap. Tentukan tempatnya ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 ini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ini, kelompok 6, nanti kalian mengerjakan ini secara berkelompok. Jadi nanti ketika berikan tempat bawa Lutfi. Kalau diberikan dulu tadi yang pertama kesepakatan kelas kita apa? menghargai yang berbicara. Ini sudah lebih dari depan kalau dihargai ya. Oke. Jadi nanti ketika berpindah kalian membawa buku tulis dan alat yang diperlukan, alat tulis. Oke? Silakan boleh berpindah sesuai dengan kelompok. Tadi saya mengerjakan soal, ada 5 soal. Silakan nanti kalian atur karena kesulitan tiap soal itu berbeda. Nanti soalnya seperti ini, ada warna-warnanya. Yang paling atas itu berarti level 1, yang paling mudah sampai ke bawah itu berarti nanti akan lebih sulit. Silakan nanti kalian bagi peran dari masing-masing anggota kelompok supaya kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Ya, yang kira-kira bisa mengerjakan yang mudah, ya kasih ke yang bisa mengerjakan yang mudah ya. Dan begitu seterusnya. Nanti kalian berdiskusi, terus kalian nanti menuliskan jawabannya di kertas ini. Diberi identitas ya, kelompok berapa, tidak usah pakai namanya. Ya, cukup beri kelompoknya saja. Untuk nomor 1, misal absen berapa Mas? Absen 12. Berarti nomor 1 yang mengerjakan tanggung jawabnya absen 12. Berarti sebelahnya tulis 12. Begitu seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Lalu nanti setelah selesai mengerjakan, kalian scan barcode ini, masukkan jawaban kalian ke link tersebut. Ya. Yang 5 kelompok tercepat dapat menjawab dengan benar, nanti berhak untuk menjelaskan jawabannya ke depan dan ibu beri poin keaktifan dan kerja sama. Karena kalian bisa mengerjakan dengan baik di kelompok tersebut. Ya, karena akan scan barcode, jadi tiap kelompok sediakan 1 handphone yang bisa scan barcode dan punya kuota. Silakan mau pakai atau pakai siapa ditentukan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke, silakan sambil kalian siapkan handphone ibu bagi. Kita sepakati dulu untuk mengerjakan soal ini. Ibu beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakan soal, mengoreksinya dan menginputkan jawabannya di link tersebut. Bisa dipahami?
Oh, yang udah gimana? Coba lihat linknya, kalau udah di submit kumpulin link, perlihatkan link. Nah, Lihatkan dia lah. dan berhak mempresentasikan jawaban di kelompok 7. Selesai. Sama yang paling sore. Coba berikutnya bisa nggak? Nah, kalau jawabannya salah berarti kita sini. Sempakan. Kelompok 7 kan? Yang hijau, Bu. Yang hijau. Lalu kamu jelasin yang benar-benar. Makanya semuanya lah. Yang kelompok 6. Saya, Bu. Kalau mau mempresentasikan jawabannya. Merah atau apa, Bu? Yang merah. Hijau sama merah Terima kasih.
Sejauh ini baru 4 kelompok yang sudah menyelesaikan 5 soal di depan. Kelompok 7, kelompok 6, kelompok 8, dan kelompok 3. Dan masih ada 1 kotak soal yang belum diambil, yaitu yang warna kuning. Kelompok 1, kelompok 2, 4, atau 5 yang akan ambil. Silakan. Diinfokan jawabannya. Sambil kita tunggu. Kelompok 3 udah? Kelompok 2? Udah selesai? Udah? Oke. Kelompok 2 ya. Kelompok 1 sudah selesai? Kurang berapa nomor? Kurang 2 nomor. Kelompok 4? 1. Kurang 1. Kelompok 5? Kurang 1. Nomor berapa? Yang warna apa? Yang warna biru. Kelompok 4 warna apa? Hijau. Jadi jawabannya ya. Oke. Mari kita dengar jawaban dari kelompok yang sudah menyelesaikan. Dimulai dari kotak warna merah, lalu oranye, kuning, dan sampai yang warna biru ya. Berarti kita mulai dari kotak warna merah, yaitu kelompok Andra. Silakan kelompok 6. Semuanya Bu. Semuanya. Ya. Selamat pagi semuanya. Kami kelompok 6 akan menjelaskan yang kotak merah. Bentar ya, mau tulis dulu. Gantian tuh pas gue punya kalau kuning. Kayak kotak. Passwordnya ngitung rambutnya Ali. Iya. Jadi untuk yang akan dijelaskan kotak merah itu bisa ya. Jadi yang kotak merah ini kan barisnya udah sama semua. Jadi kalian tinggal masukin ke sifat-sifatnya aja. Kalau ditambah berarti dikali,
itu yang apa lah? Ya. Iya. Yang ini kan berarti 2 kali 2 kali 2 sudah 3 kali adalah 8. Iya, udah makasih. Oh iya. Iya lah. Yang ini tinggal masukin apanya ini loh. Tinggal dimasukin karena tulisnya udah sama. Udah 3. Ya, makasih. Apa pertanyaan lagi? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang sudah aktif mengerjakan. Berkat kerjasama kelompok bisa menyelesaikan itu soal ini. Bisa. Alhamdulillah. Paham? Oke. Ini sifat-sifat logaritma yang ada di dalam. Sifat yang paling besar mana? Itu yang coba kelompok 1 dibacakan sifat pertama sampai nanti kelompok 7, kelompok 8 nanti yang kayak kelompok 1 sifat yang pertama dibaca sama dengan 1. 5 log 5 sama dengan 1. Log 10 sama dengan 1. Kelompok 2 A log A pangkat N sama dengan N. Bisa kasih contoh soalnya? Apa ya? 5 log 5 pangkat 2. Berarti nilainya 2. Oke, itu masih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. A log 1 sama dengan 0. Kasih contohnya yang cowok. Contohnya ayo. Tujuh log 1 sama dengan 0. Betul nggak? Betul. Kalau sifat yang ketiga ini mau berapapun basisnya, kalau rumusnya adalah pasti hasilnya 0. Tadi ada di kotak warna biru ya. 7 log 1 sama dengan 0. Oke. Yang keempat, kelompok 4. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Contoh soalnya tadi kotak nomor berapa aja? Kotak yang mana aja? Ya. Kotak nomor 1. Kotak nomor 1 ada. Dipakai. Ada lagi nggak? Nomor 2 juga pakai. Kotak nomor udah. Kotak nomor 5. Kotak nomor 5. Enggak sih, enggak. Udah. 4. Yang 4 ya. Sini kalau A log B dikali C, bentuknya akan senilai dengan A log B ditambah A log C. Oke. Kalau yang nomor 5, kelompok 5. Log kurung buka B bagi C kurung tutup sama dengan A log B dikurangi A log C. Dikurangi A log C. Hampir mirip 4 dan 5. Bedanya di mana? Oke. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Ini penjumlahan, di sini penjumlahan. Next nomor 6, kelompok 6. A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Contohnya? Oke, yang ini. Ini 7 log 5 pangkat
Hasilnya 3 kali 7 log 5. Oke, terima kasih. Log 7. Nah, terakhir yang kelompok 7. Apakah N log 3 sama dengan N serta N kali A log B? Contohnya ada? Ada. Mana? Yang biru. Yang biru. Biru Kalau sama ada, kasih contoh. Yang menerapkan sifat tertentu. Bikin sendiri ya. Nomor 5 sikapnya sama jadi. Yang 5 bagian ini. 2 log 4 N. Iya, ini nggak ada pangkatnya ya? Iya, Mbak. Pangkatnya 1 ya. Pangkatnya 1. Jadi ada orang. Sudah cukup? Aman? Kelompok 8 bisa kasih contohnya? Apa? Iya, sifat 7. 9 log 27 sama dengan alat tangan. 9 loh. 27 Bisa ditulis 3 pangkat 2 log 3 pangkat 3 pangkat 3. Nah, 3 per 2 3 dikali dikali 3 log 3 loh. Sudah selesai? Sudah. Sampai sini sudah selesai belum yang lain? Ada yang bisa ditambah lagi? Masih bisa. Jadi berapa? 3 per 2 dikali 1. Sama dengan 3 per 2. Bisa. Ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah mau memberikan suara. Kalian sudah bisa menerapkan sifat-sifat logaritma dari 1 sampai 7. Untuk pertemuan selanjutnya berarti kita akan mempelajari 3 sifat lain. Ya? Kalian sudah mencatat sifat-sifatnya? Sudah. Ya. Sekarang kita akan refleksi. Coba nanti kalau ibu memberikan pernyataan, kalau kalian setuju, kalian angkat, buka telapak tangannya. Kalau tidak setuju, berarti tekalkan telapak tangan. Gak boleh setengah-setengah ya, harus membuka semua atau menutup semua. Oke. Pertanyaan pertama. Hari ini saya bisa bekerja sama dengan teman sekelompok saya. Mana temannya belum semuanya? Oke. Turun. Hari ini saya paham sebagian sifat logaritma. Sebagian. Setuju atau tidak setuju? Oke, turun. Hari ini saya paham semua sifat-sifat logaritma. Oke, turun. Kalau tadi yang sebagian ada kayak gini, berarti setuju ya? Lalu begitu pernyataannya hari ini saya paham semuanya juga kayak gini. Sebagian dari semuanya. Tapi paham. Hari ini pembelajarannya cukup menyenangkan. Hari ini saya aktif di kelompok saya. Ya. Aktif apa? Saya mau latihan soal logaritma lagi.
Selamat pagi Bu Winda. Selamat pagi Pak Firman. Ya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, kok tuh ini pagi-pagi udah kasih sini mau apa? Ada tujuan tertentu ya? Ada Pak. Apa? Ya. Tujuan bertemu Pak Firman ini saya mau melakukan refleksi Pak terkait dengan kegiatan observasi yang telah Bapak lakukan di kelas saya. Oh, kasih ya. Jadi Iya. pengen mengetahui ya hasil observasi kemarin Iya. supaya apa? Supaya Supaya nanti saya bisa memperbaiki pengajaran saya di pertemuan selanjutnya Pak. Apa kelemahannya yang harus diperbaiki, apa kelebihan yang bisa ditingkatkan kembali. Perasaannya kemarin pada waktu saya observasi masuk di kelas Winda gimana? Rasanya senang Pak. Karena ya, ada yang mau observasi. Loh, nggak takut. Enggak Pak. Kan Pak Firman baik ini. Oke, jadi ketika saya masuk, saya lihat kemudian sudah cukup bagus ya. Kan yang pengen dilihat adalah pembelajaran diferensiasinya. Ya, sangat bagus. Kemarin pembelajaran diferensiasinya prosesnya bagaimana? Kemarin prosesnya itu saya memfasilitasi kemampuan anak yang beragam. Ada yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Untuk masing-masing kelompok tersebut saya menyediakan soal yang seharusnya mampu dijawab oleh kelompok anak-anak di kelompok tersebut. Dibagi jadi berapa kelompok? Kemarin untuk kelompoknya ada 8. Oke. Jadi terus ada teknologi yang digunakan media apa? Kemarin saya mengintegrasikan teknologinya itu Google Form. Oh, kemarin Google Form itu ya? Iya Pak. Tapi anak ngerjain soalnya bertahap ya kemarin ya? Iya Pak. Jadi kalau soal satu belum bisa mengerjakan, nggak bisa lanjut soal berikutnya ya? Betul. Oh, di Google Form juga ada ya? Bisa Pak. Saya baru tahu. Iya. Nanti saya diajarin bagaimana caranya. Oke siapa? Terus kira-kira kemarin pembelajarannya berjalan dengan lancar ya? Untuk tujuannya kemarin kan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Soal algoritma ya? Iya. Kemarin dari 8 kelompok itu 7 kelompok selesai, ada 1 kelompok yang tidak selesai Pak. Oh, oke. Nah, jadi 7 kelompok selesai, 1 kelompok nggak selesai. Iya. Kira-kira hambatan kelompok tersebut apa? Kok bisa begitu? Untuk yang hambatan kelompok tersebut ini ternyata kan saya membagi kelompok itu ada yang kemampuannya beragam Pak. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Sedang rendah. Ya. Nah, ketika hari itu ternyata anak yang berkemampuan tinggi itu tidak berangkat Pak. Oh, Iya. jadi dalam kelompok itu hanya yang sedang dan rendah. Iya, betul. Jadi soalnya hanya bisa diselesaikan yang awal-awal. Iya Pak. Jadi nggak sampai selesai. Betul. Nah, kemarin pada waktu proses pembelajaran kira-kira yang sudah baik untuk Bu Winda itu apa? Dari proses pembelajaran Bu Winda. Kemarin saya sudah menerapkan KSE Pak. Pada proses apa Mas? Di pembukaan doa, lalu mengecek kehadiran, ada yang sakit, kami di kelas mendoakan supaya cepat sembuh. Gitu. Terus ada belajar berdiferensiasi, itu prosesnya Pak. Prosesnya tadi yang tingkat pemahaman itu ya. Nah, kemudian kira-kira dalam proses pembelajaran pasti ada yang bagus, ada yang masih kurang ya. Nah, kalau Bu Winda yang kurangnya di bagian apa? Kalau setelah melaksanakan pembelajaran itu Pak, ternyata saya sebenarnya belum masukkan ini Pak, belum masukkan literasi. Oh, literasi. Iya. Kemarin soal yang saya berikan itu Masih nummerasi semua. masih Iya. harus secara langsung ya. Betul. Ya, jadi yang mau ditingkatkan berarti literasinya. Literasi. Oke. Nah, kalau dalam skala keberhasilan proses pembelajaran kemarin kira-kira skalanya berapa nilainya? 1 sampai 1 sampai 10. 1 sampai 10. Ya. Di 6 Pak. 6. Wah, 6 masih jauh ya. Iya. Kira-kira kok bisa 6 nilainya? Itu tadi saya belum memasukkan literasi. Ya, aljabar semua gitu ya Pak. Dan berarti harus ada yang perlu ditingkatkan nih. Dan bagaimana cara proses meningkatkannya? Meningkatkannya berarti nanti saya akan coba cari
literasi yang bisa digunakan di materi tersebut. Contohnya Contoh soal cerita. Kemarin saya sih sudah sempat cari lah. oh iya. Biasanya ini kemarin saya dapatnya soal yang lama menabung seperti itu Pak. Oh, Menabung, ya. Jadi kayak masalah yang kontekstual gitu ya, dimasukkan ke dalam proses pembelajaran visual. Jadi tidak langsung soal aljabar matematika. Karena kan mungkin anak kalau belajar matematik di pusingnya itu ya, Iya, Pak. langsung ketemu angka, mungkin tidak dengan literasi terlebih dahulu. Nah, kira-kira mau ditingkatkan sampai skala berapa? 10? 10 mau Pak, bertahap dulu Pak. 6, ya, 8, 9, 10 Pak. Oke, nah kemudian hambatannya kemarin adalah proses pembelajarannya. Hambatan yang terjadi itu yang salah satunya tadi ada kelompok yang belum selesai. Hambatannya karena ternyata ada anak yang tidak berangkat. Nah solusinya biar besok tidak terjadi lagi, misalkan ada anak yang punya kemampuan jadi tidak hadir lagi, kira-kira sudah ada solusinya Bu? Solusinya kalau yang saya pikirkan sekarang ini ada di kelompok tersebut kalau tidak berangkat berarti saya harus lebih sering untuk memberikan scaffolding Pak. Iya, pemberian bimbingan Berarti pendampingan khusus pada kelompok tersebut ya. Oke, karena memang menonjol itu tidak berangkat. tidak berangkat. Mungkin itu solusi yang bagus ya untuk mendampingi anak. Jadi saya juga pernah seperti itu Bu Binta. Jadi ada kelompok yang sudah saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan, ternyata yang tidak berangkat. Jadi saya lebih sedikit fokus ke kelompok itu supaya nantinya bisa sampai selesai seperti kelompok-kelompok yang lain. Oke, kemudian kira-kira kapan mau mulai untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi? Mulai minggu depan ketika saya mau ke kelas 10F kembali. Supaya tidak lupa bikin catatan gimana? Iya, nanti saya bikin catatan di jurnal. Biar tidak lupa ya. Nah dari obrolan kita tadi ya, kira-kira tujuan untuk hari ini Ibu Binta ketemu saya berarti kali belum? Sudah Pak. Oke, kalau yang bisa disimpulkan apa? Tadi kelemahannya ya Pak. Kelemahannya tadi ada kelompok yang masih belum selesai. Ya. Itu dikarenakan ada anak yang berkemampuan tinggi tidak hadir di kelas. Lalu solusi yang bisa diambil yaitu saya bisa memberikan bimbingan yang lebih kepada kelompok tersebut. Lalu untuk kekurangan yang kedua literasi ya. Literasi nanti saya coba cari-cari lagi referensi yang berkaitan dengan logaritma. Itu makanya bisa memberikan saya referensi. Oke, nanti ya karena saya sudah matematik ya. Nah, nanti kita saling membagi lah ya, membagi tentang masalah matematik di kelas saya. Oke, terima kasih Bu Binta sudah bagus redaksi untuk hari ini. Saya sangat mengapresiasi kemarin pembelajaran kemarin karena Bu Binta masih guru yang muda, terus bisa mencontohkan ke guru-guru yang lain atau guru-guru yang senior. Saya juga tentunya dapat teman-teman yang baru. Saja mungkin ya, bila kita semoga